Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 3, tema 8, Praja Muda Karana, subtema 1, Aku Anggota Pramuka, pembelajaran 5. Anggota pramuka sering menggunakan tongkat dalam kegiatan. Tongkat sangat banyak manfaatnya. Tongkat dapat digunakan sebagai tempat memasang bendera regu. Tongkat juga dapat digunakan untuk membuat tiang bendera. Untuk mendirikan tenda juga digunakan tongkat. Tongkat yang digunakan anggota pramuka terbuat dari bambu atau kayu dengan ujung tumpul. Dulu, para pahlawan menggunakan tongkat sebagai senjata dalam peperangan. Para pahlawan menggunakan tongkat bambu dengan ujung lancip. Bambu dengan ujung lancip disebut runcing. Ujung tongkat ada yang tumpul dan ada yang lancip. Dibuat sesuai dengan kebutuhan. Bentuk sudut juga beragam. Ada sudut tumpul, sudut lancip, dan ada pula sudut siku-siku. Perhatikan penjelasan berikut untuk mengenal jenis-jenis sudut. Cobalah lakukan berikut. Siapkan kertas, lalu lipatlah kertas menurut garis datar. Lalu lipat menurut garis tegak. Setelah itu, didapat pojok siku-siku. Nah, seperti ini. Gunakan pojok siku-siku yang telah kamu buat untuk menentukan jenis sudut. Ikuti contoh berikut. Ini ada beberapa sudut ya teman-teman. Nah, sudut yang pertama ini dinamakan sudut siku-siku, lalu sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut lurus. Buatlah simpulan tentang macam sudut berdasarkan penjelasan sebelumnya. Nah, tadi kan ada gambar-gambar sudut teman-teman. Sudut siku-siku itu sudut yang memiliki besar tepat 90 derajat. Ini ada pada halaman 35 ya teman-teman. Sedangkan sudut lancip itu sudut yang memiliki kurang dari 90. Tumpul itu sudut di atas 90. Sudut lurus itu sudut yang tepat pada 180 derajat. Nah, kata kuncinya ada di sini teman-teman. Memiliki besar sudut tepat 90, kurang 90, di atas 90, dan tepat 180. Itu kata-kata kunci yang bisa kalian hafalkan atau kalian cermati baik-baik. Nah, di sini ada beberapa sudut ya. Nah, yang pertama ini dinamakan sudut lancip karena kurang dari 90 derajat. Dapat kalian lihat ini terlalu condong ya, kurang terbuka. Maka dari itu disebut sudut lancip. Yang kedua ini tepat 90 derajat. Ini dinamakan sudut siku-siku. Ini dinamakan sudut tumpul, ini dinamakan sudut lancip, lalu ini dinamakan sudut lancip. Kurang lebih seperti itu. Ini ada pada halaman 36. Sekarang halaman 36 yang bawah ada tabel seperti ini. Dapatkah kamu menemukan sudut lancip dan sudut tumpul? Coba sebutkan masing-masing 5 buah. Sudut tumpul itu atap rumah. Jam yang menunjukkan pukul 5. Laptop yang terbuka lebar. Pintu kulkas yang dibuka penuh. Kursi pantai. Sedangkan sudut lancip itu ujung setrika, huruf A, potongan pizza, ujung pisau, dan ujung pulpen. Itu adalah sudut lancip. Kalian bisa melihatnya sendiri di sekeliling tempat tinggal kalian ya. Apakah gambar berikut memiliki sudut? Tunjukkan. Nah, memiliki sudut ini teman-teman. Kalian bisa lihat ini ada sudut siku-siku.
Lalu ini juga ada sudut ya, ini sudut lancip. Lalu, tahukah kamu lambang apakah itu? Gambar tersebut merupakan lambang pramuka beberapa daerah di Indonesia. Gambar pramuka setiap daerah berbeda-beda. Keberagaman tersebut sesuai dengan keunikan dan keunggulan yang dimiliki setiap daerah. Meskipun demikian, tujuan semua anggota pramuka di Indonesia itu sama. Keberagaman lambang pramuka ini sesuai dengan semboyan negara kita. Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Arti kata Bhinneka adalah beragam atau berbeda-beda. Kata tunggal berarti satu, kata ika berarti juga. Berarti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya. Bangsa Indonesia memiliki banyak bahasa daerah. Bangsa Indonesia juga terdiri atas berbagai agama dan kepercayaan. Keberagaman yang dimiliki Indonesia adalah keragaman budaya atau kebudayaan. Keberagaman harus disyukuri dan dipelihara. Sekarang pada halaman 38, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan bacaan sebelumnya. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut dapat kita lihat di lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda Pancasila. Arti Bhinneka itu ragam, arti tunggal itu satu, arti ika itu juga. Jadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Mungkin ketika pada halaman 38 yang ayo berlatih itu tidak mencukupi, kalian bisa tulis di halaman 39. Cobalah amati kebinekaan yang ada di kelasmu. Pasti berbeda bukan? Entah itu berbeda warna kulit, jenis rambut, dan lain sebagainya. Mungkin juga sifat ya. Lalu, tuliskan hal-hal baik yang dimiliki temanmu tersebut. Tuliskan paling sedikit 3 hal baik. Nama teman, misalnya kalian mempunyai teman namanya Riko. Oh ya, ini bisa kalian sesuaikan dengan teman-teman kalian masing-masing ya. Riko memiliki sifat baik, suka menolong, ramah. Santi memiliki sikap suka menolong, rajin, sopan. Udin selalu baik, selalu menasehati, tidak sombong. Rina menghargai teman, dermawan, ramah. Ida sopan, tidak membeda-bedakan, dan ramah. Nah, ini bisa kalian sesuaikan dengan nama teman-teman kalian. Oh ya, perlu kalian garis bawahi untuk hal baik yang dimiliki ini harus 3 sifat ya. 3 sifat, ini kan 3, baik, suka menolong, dan ramah. Lalu sekarang pada halaman 41. Nah, di sini ceritakan hasil wawancaramu kepada temanmu. Cobalah wawancarai temanmu sesuai pertanyaan berikut. Semisal kalian mempunyai teman yang bernama Rido. Rido itu agamanya Islam. Sukunya Sunda, warna kesukaan kuning, makanan kesukaan oncom. Lalu misalnya kalian mempunyai teman namanya Dika. Dika itu agamanya Katolik, sukunya Jawa, warna kesukaan biru, makanan kesukaan opor ayam. Lalu kalian mempunyai teman yang namanya Luna. Luna itu agamanya Kristen, suku Jawa, warna kesukaan merah, dan makanan kesukaan adalah gudeg. Sedangkan Samsul agamanya Islam, suku Madura, warna kesukaan hitam, makanan kesukaan sate. Nah, sate Madura.
Ini bisa kalian sesuaikan dengan nama teman-teman kalian masing-masing ya. Ini ada pada halaman 41. Apakah kamu dan teman-temanmu memiliki perbedaan? Meskipun ada perbedaan, tetapi kamu dan temanmu tetap senang berteman, bukan? Meskipun banyak perbedaan, tetapi ada banyak persamaan yang kalian miliki, bukan? Keberagaman membuat situasi menjadi lebih indah. Meskipun berbeda, kalian harus tetap saling menyayangi. Meskipun berbeda, kalian harus tetap saling menghargai. Kita semua makhluk ciptaan Tuhan. Menerima perbedaan merupakan bentuk syukur kepada Tuhan. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja teman-teman? Yang pertama, membuat simbol untuk kelompok dan memilih warna yang sesuai. Mengenal arti warna yang ada pada lambang negara Garuda Pancasila. Dan yang terakhir, menentukan dan menggambar berbagai jenis sudut. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.